Salam sejahtera dalam nama Tuhan. Anak-anakku dan saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama tentang Kitab Suci Perjanjian Lama bersama saya Antonius Madyo Utomo. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita saat ini tentang materi Perjanjian Lama ini adalah makna istilah perjanjian dalam Kitab Suci Perjanjian Lama. Yang kedua, proses tersusunnya Kitab Suci Perjanjian Lama. Ketiga, bagian-bagian Kitab Suci Perjanjian Lama. Dan yang keempat, pentingnya membaca dan merenungkan Kitab Suci Perjanjian Lama bagi kita umat Katolik. Anak-anakku dan saudara-saudariku, marilah kita mendalami makna arti istilah perjanjian dalam kata perjanjian lama. Kitab Suci Perjanjian Lama adalah kitab iman bangsa Israel yang merupakan firman Tuhan lewat pengalaman dan penemuan bangsa Israel berkat ilham dan bimbingan Roh Allah. Dalam sejarah keselamatan, relasi manusia dengan Allah diikat dengan perjanjian. Dari manusia, perjanjian itu diwakili oleh bangsa Israel. Dalam perjanjian itu, Allah berjanji akan menyelamatkan manusia dan dari pihak manusia dituntut setia pada Allah. Sedangkan makna lama dalam istilah perjanjian lama menunjuk pada perjanjian antara manusia dengan Allah sebelum Yesus Kristus. Inilah makna istilah perjanjian dalam perjanjian lama. Yang kedua, yaitu tentang proses tersusunnya kitab suci perjanjian lama. Kitab suci perjanjian lama ditulis dalam waktu yang panjang. Berikut disajikan garis besar proses penyusunannya. Pertama, yaitu periode antara tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Pada masa ini disebut dengan nama periode Bapa-Bapa Bangsa. Bapa-Bapa Bangsa yang dimaksud adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada periode ini merupakan awal sejarah bangsa Israel yang dimulai dari panggilan Abraham sampai dengan kisah tentang Yakub. Periode yang kedua yaitu tahun 1600 sampai 1225 sebelum Masehi. Pada masa ini dikisahkan kisah tentang bangsa Israel yang mengungsi ke Mesir, yang mana pada akhirnya mereka mengalami perbudakan di Mesir. Kemudian bangsa Israel keluar dari Mesir sampai akhirnya kisah perjanjian di Sinai. Kisah-kisah tersebut belum ditulis, tetapi disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Periode yang ketiga yaitu antara tahun 1225 sampai 1030 sebelum Masehi. Pada periode ini bangsa Israel merebut tanah Kanaan yang diyakini sebagai tanah terjanji di bawah pimpinan Yosua. Kehidupan bangsa Israel di tanah Kanaan dipimpin oleh para tokoh yang diberi gelar hakim. Yang keempat, periode antara tahun 1030 sampai 930 sebelum Masehi.
Pada masa ini disebut juga dengan nama periode raja-raja. Dan kita mengenal ada 3 raja, yaitu Raja Saul, Daud, dan diteruskan Raja Salomo. Pada masa inilah bangsa Israel menjadi cukup terkenal dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Pada periode ini, bagian-bagian kitab suci perjanjian lama mulai ditulis. Yang kelima, yaitu antara tahun 930 sampai 722 sebelum Masehi. Sesudah Raja Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan utara yang disebut Israel dan kerajaan selatan yang disebut Yehuda. Pada periode ini dilanjutkan dengan penulisan kitab suci perjanjian lama. Di samping itu, mulai muncul pewartaan para nabi seperti Elia, Elisa, Hosea, dan Amos. Periode antara tahun 722 sampai 587 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda masih tetap berdiri kokoh sampai akhirnya mereka runtuh dan rakyat dibuang ke Babylon pada tahun 587 sebelum Masehi. Pada masa ini beberapa tradisi tertulis tentang kisah bapak-bapak bangsa mulai disatukan. Periode yang ketujuh yaitu antara tahun 586 sampai 539 sebelum Masehi, orang-orang Israel yang berasal dari kerajaan Yehuda hidup dalam pembuangan selama kurang lebih 50 tahun. Pada masa ini, kitab Ratapan Yeremia ditulis. Dan pada masa ini pula penulisan kitab sejarah dilanjutkan. Periode selanjutnya yaitu antara 538 sampai 200 sebelum Masehi, bangsa Israel diizinkan pulang kembali ke tanah airnya oleh Raja Persia yang bernama Kores si Agung yang mengalahkan kerajaan Babylon. Pada masa inilah kelima kitab Taurat telah diselesaikan. Juga kitab-kitab sejarah Yosua, Hakim-Hakim, kitab pertama dan kedua Samuel, Raja-Raja sudah selesai ditulis. Dan dari ratusan nyanyian, akhirnya dipilih 150 Mazmur. Periode yang terakhir antara tahun 200 sampai 0 sebelum Masehi. Pada masa ini ditulislah kitab-kitab seperti Daniel, Esther, Yudit, Tobit, kitab pertama dan kedua Makabe, Sirak, dan kebijaksanaan Salomo. Inilah anak-anakku tentang periode penulisan kitab suci perjanjian lama. Adalah tentang bagian-bagian kitab suci perjanjian lama. Jumlah kitab suci perjanjian lama adalah 46 kitab. Kitab-kitab tersebut kemudian dikelompokkan dalam daftar sebagai berikut. Pertama adalah kitab Taurat atau Pentateuk. Jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kedua adalah kitab-kitab sejarah. Yang pertama adalah kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, kitab Rut, kitab pertama Samuel, kitab kedua Samuel, kitab pertama Raja-Raja, kitab kedua Raja-Raja, kitab pertama Tawarik, kitab kedua Tawarik, kitab Esra, kitab Nehemia, dan kitab Esther. Ketiga adalah kitab-kitab kebijaksanaan. Yang pertama adalah kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung, kitab Yoel, dan kitab Amos. Ini adalah kitab-kitab para nabi, yaitu yang pertama kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yeremia, kitab Nabi Ratapan Yeremia, kitab Nabi Yeskiel, kitab Daniel, kitab Nabi Hosea, kitab Nabi Obadja, kitab Nabi Yunus, kitab Nabi Mika,
kitab Nabi Nahum, kitab Nabi Habakuk, kitab Nabi Sefanya, kitab Nabi Hagai, kitab Nabi Zakaria, dan kitab Nabi Maleaki. Yaitu bagian kitab-kitab Deuterokanonika. Yang pertama adalah kitab Tobit, kitab Yudit, kitab Kebijaksanaan Salomo, kitab Sirak, kitab Baruk, kitab pertama Makabe, kitab kedua Makabe, dan tambahan kitab Ester, tambahan kitab Yeremia, dan tambahan kitab Daniel. Anak-anakku, itulah tentang bagian-bagian kitab suci Perjanjian Lama. Pertanyaan bagi kita, apa sih pentingnya membaca dan merenungkan Perjanjian Lama bagi kita umat Katolik? Padahal di sisi lain, Perjanjian Lama adalah kitab sucinya orang Israel. Pertama-tama, kita membaca Perjanjian Lama, kita akan melihat Allah mewahyukan dirinya dan bagaimana bangsa Israel menanggapi pewahyuan Allah itu. Yang kedua, Perjanjian Lama adalah firman Allah. Maka untuk mengetahui kehendak Allah, kita harus membacanya. Yang ketiga adalah beberapa bagian Perjanjian Lama berisi nubuat tentang juru selamat yang dijanjikan Allah. Oleh karena itu, kita akan memahami Yesus Kristus sebagai penggenapan janji Allah jika kita merenungkan Perjanjian Lama. Dan yang keempat, Yesus mendasarkan pengajarannya dari Perjanjian Lama. Yesus tidak pernah meniadakannya, melainkan meneguhkan dan sekaligus memperbaruinya. Demikianlah, dengan membaca dan merenungkan kitab suci Perjanjian Lama, kita akan lebih mudah untuk memahami bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah kepada manusia. Dialah Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah bagi kita. Semoga kita menyediakan diri membaca dan merenungkan Perjanjian Lama. Terima kasih. Tetaplah berkat bagi kita.